Jadi artinya apa yang diinformasikan oleh Nabi, termasuk yang tadi kita baca, mana kasat sedekatun min mali, tidak bakalan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Itu sama informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Jadi ibu bapak jangan pernah khawatir, buang keraguan-raguannya kita. Kalau ada celah peluang untuk bersedekah, lakukan. Karena itulah amalan yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Karena itulah amalan yang kita butuhkan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bakalan bawa rumah yang kita bangun, Pak. Kita nggak bakalan bawa mobil yang kita beli di dunia ini, enggak. Yang kita bawa amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil, rumah dengan segala perabotnya itu kita tinggalkan untuk siapa? Ahli warisnya kita. Yang kita bawa amalan kebaikan. Itulah yang bakalan setia menemani kita di alam kuburnya kita, bahkan di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau ada celah untuk bersedekah, lakukan. Allah itu tidak cuma melihat besar kecilnya infak sedekah yang kita lakukan, tapi Allah melihat bagaimana ketulusan kita ketika mengeluarkan harta tersebut. Sedikit, kecil nominalnya, tapi kita keluarkan dari ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita, akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembangunan masjid, ada kegiatan masjid, ada anak fakir, miskin, janda, kurang mampu, orang yang membutuhkan bantuan. Selain berpahala, ibu bapak kalau bersedekah, apalagi bantu orang lain, ibu akan mendapatkan sebuah ketenangan, kelezatan yang tidak bakal bisa dirasakan dan dialami kecuali orang yang melakukannya. Rasakan saja itu, ya. Subhanallah, ya. Dan juga Allah sudah tegaskan, ya, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan wahai para hambaku, sedikit ataukah banyak, fa huwa yukhlifuhu, dialah Allah yang bakalan menggantinya. Bu, Pak, bisa jadi dari sedekah infak yang kita keluarkan tersebut, Allah berikan balasannya di dunia berupa apa? Menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir. Kemudian, ya, lawan terus itu sikap dan sifat al-bukhlu. Apa itu? Kikir, pelit, ya, enggak mau berbagi, enggak mau menginfakkan harta sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ke mall enggak lihat harga, langsung ambil. Ya, kalau beli barang berapapun mahalnya dibeli sama dia. Giliran ada pembangunan masjid, ajakan untuk berdonasi, pikir panjang. Padahal buruk, itulah hartanya kita sebenarnya itu. Apa yang kita infakkan. Makanya Nabi sudah ingatkan kita, ya, melalui sebuah hadits qudsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqulu ibnu Adam mali. Kata Allah, anak cucu Adam, manusia mengatakan hartaku. Dijawab oleh Allah, fahal laka ya ibna Adam min malin illa ma akalta fa'ulai. Apakah kalian punya harta wahai anak cucu Adam? Ya, itu kata Allah tuh dalam hadits qudsi. Tidaklah kalian memiliki harta kecuali apa yang kamu makan, kemudian menjadi apa? Kotoran. Kotoran. Ataukah apa yang kamu pakai kemudian jadi lusuh, sempit, robek, itulah baju. Semahal apapun dia itu baju itu. Semahal dan seenak apapun makanan yang kita masukkan ke mulutnya kita, maaf, ujung-ujungnya berbau.
Nabi, ibu, bapak sekalian jemaah yang kami muliakan, di suatu hari pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang bernamanya Dhahhak. Nabi mengatakan, ya Dhahhak, ma ta'amuk. Wahai Dhahhak, apa menu makanan kamu? Apa yang biasa kamu makan, wahai Dhahhak? Kata sahabat yang mulia Dhahhak, al-lahmu wal-laban. Yang biasa saya santap, yang biasa saya makan, wahai Rasul, susu dan daging. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma ila mata yasiru." Kemudian wahai Dhahhak, makanan yang kamu makan, susu, daging, itu menjadi apa? Nabi kan tanya, menjadi apa? Makanan yang kamu santap itu, makanan yang beraneka ragam kita masukkan dalam perutnya kita. Nabi katakan apa? Tsumma ila ma yasiru. Kemudian jadi apa? Lihat bagaimana ta'addubnya, bagaimana adabnya Dhahhak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ila ma qad alimta, menjadi sesuatu yang sudah kamu ketahui wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Menjadi apa? Kotoran, maaf. Ibu bapak mau makan makanan yang paling lezat di dunia ini, sama aja, sama. Jadi apa? Maaf, kotoran. Nggak ada yang keluar jadi apa? Perak, emas, perunggu, nggak ada. Kotoran. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Dhahhak, itu adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang kehidupan dunia ini, tentang kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, mari sadarkan dirinya kita bahwa di dunia ini kita cuma sementara. Kita semuanya sambil menunggu gilirannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lawan sikap kikir, pelit, lawan, kita ubah menjadi apa? Sifat sebagai seorang dermawan.